apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama aku, Dina Aprianti, dan teman aku ini. Jadi di sini kembali lagi di acara Samiri, kisah misteri. Sebelum masuk videonya ya, aku mau tanya kabar kalian tuh gimana sih gitu kan. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dari Tuhan, bener gak? Ya, amin. Amin gitu kan. Jadi di malam Jumat ini aku mau bahas kisah, bener gak? Kisah horor di sebuah villa di puncak. Aku dengar ini tuh kayak tentang kesurupan massal di satu villa di puncak. Dan kali ini lagi-lagi aku bersama narasumber yang sama. Bener gak? Betul. Ya, jadi di sini langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi gimana sih ceritanya bisa kayak gitu? Jadi awalnya gini ya, gue ceritain dulu kali ya. Iya, ceritain aja lah. Jadi gini guys, singkat cerita, gue ini awalnya kerja dulu. Gue kerja di material building, toko retail modern, material building. Di situ posisi gue itu sebagai sales konsultan. Nah, kan jam kerja retail bahan bangunan gitu kan 2 shift ya. Shift pagi sama shift siang tuh. Shift pagi dimulai dari jam 7 sampai jam 3. Dan shift shift 2 itu dimulai dari jam 1 sampai jam 9. Iya. Udah, kita aktivitas normal aja gitu kan, kayak gitu ya. Tapi setiap kali gua masuk pagi itu di toko nih ya, di retail tempat gua kerja itu selalu ada kejadian unik. Apa tuh? Kejadian unik yang menurut gue sih unik ya. Setiap pagi, setiap hari selalu begitu. Itu kalau gue masuk pagi nih ya, selalu di lantai itu. Gue kan divisi flooring nih ya. Flooring itu gue jualan macam-macam kayak granit, keramik gitu kan. Granit buat lantai, terus keramik buat kamar mandi dan macam-macamnya lah ya. Floor and tile lah ya. Floor and tile ya. Itu setiap pagi itu pasti ada yang namanya jejak kaki. Jejak kaki? Ya, jejak kaki di toko tersebut. Setiap pagi itu jejak kakinya satu dan warna tanahnya coklat merah gitu. Setiap pagi? Setiap pagi. Gua nggak ngerti di situ ada apa ya. Sampai suatu hari tuh gue tuh kayak ngedenger suara. Itu jam 12 siang deh posisinya itu. Gue ingat banget tuh jam 12 siang. Gue ngedenger suara anak kecil nangis. Agak-agak di pojok tuh, di divisi building. Ya karena gue denger, gue samperin dong. Gue pikir itu anak customer yang hilang, iya dong. Iya. Gue samperin. Nggak kepisah sama orang tua. Iya, nggak kepisah sama orang tuanya kan. Tapi kok nggak ada bunyi pejingan gitu kan ya? Iya. Harusnya kan kalau dia kepisah sama orang tua ada bunyi pejingan dari customer service ya. Betul. Ada orang tua nyari anak yang hilang, bener dong kan ya. Terus gue samperin gitu. Ada anaknya. Ada wujudnya. Terus? Kenapa nangis? Gue bilang kan nyari orang tua. Sebentar ya. Akhirnya karena dia lagi nyari orang tuanya kepisah, dia ngomong kepisah tuh. Akhirnya gue sebentar ya, pas gue sebentar nengok ke sana, pas balik lagi udah nggak ada. Anak kecilnya? Iya, udah berhenti mas demi apapun nih. Kan itu jam 12 siang tuh, sempat tuh. Jam 12 siang. Ini dia lari-lari kabur lagi nyari orang tuanya sendiri. Enggak dong, habis itu nggak ada lagi. Apanya? Suara tangisnya? Udah nggak ada. Hilang gitu aja. Gue shock banget itu ya, sumpah. Itu memang di toko itu sering
sering apa sih namanya? Sering terjadi sebuah apa ya namanya? Bisa bilang kesurupan yang lu bilang tadi tuh. Kadang manajer gua kesurupan. Di tempat itu. Sering banget ya. Kadang manajer gua kesurupan. Kadang temen gua kesurupan. Tuh terjadi kadang-kadang seminggu tuh 3 kali ada aja yang kesurupan. Rutin pasti tuh. Dominansi cewek ya. Karena lemah mungkin kan. Gua nggak ngerti kenapa cewek yang sering keserang. Faktornya Mungkin apa? dari perkataannya juga bisa. Aduh, suka bener gak sih? Iya, Atau karena mungkin dia lagi kotor. iya. Posisinya kan cewek kan banyak faktor sih kenapa cewek itu bisa kayak lebih gampang ya Iya. masuk kayak gitu kan, banyak faktor gitu kan. Terus Iya, terus tuh akhirnya ada satu momen di mana gue keluar dari jam kerja normal gue. keluar. Iya, akhirnya waktu itu perusahaan gue itu, toko gue itu ngadain namanya general cleaning, Apa tuh? bersih-bersih, beres-beres. Iya. Ada perubahan layout baru di divisi gue ya, terutama ya, sama di gudang. Horor nih ceritanya ya. Jangan. Gak apa lah. Nah Guys, itu ini kita tag sebelumnya mau kasih tau ya. Ini kita tag jam bener-bener tepat jam 12 malam. nah itu mulai ya, lanjut ya. Ih, horor ya. Lanjut. Gue itu kurang lebih general cleaning seminggu. Masuk jam 10 malam, pulang jam 6 pagi. Lo malam. Itu gue kira-kira ada sekitar 10 orang deh kalau nggak salah. Bagian lo doang atau semuanya? Ya, dari masing-masing divisi diambil satu Oh. buat beresin gudang dan divisi gue tuh waktu itu. Iya. Aduh, sumpah. Ada yang ngerjain di beres-beres di luar toko, ada yang di dalam. Waktu itu posisi Gue merinding loh. gue merinding banget, gue belum cerita udah merinding nih. Gue kebagian di dalam waktu itu. Pas Bagian banget gudang. malam Jumat, posisinya hujan. Rintik-rintik. Ya ampun, itu horor banget kalau suasana kayak gitu, mendukung banget. Iya. Wow. Gitu. Akhirnya di luar 5, di dalam 5 tuh. Iya kan? Lo bagian dalam. Dalam. Posisinya waktu jam 2 pagi deh. Gue ingat banget jam 2 pagi itu. Gue sama temen gue masukin keramik dari gudang ke divisi gue. Kan itu tokonya lantai 2 ya, 1-2. Gue kan lantai bawah nih. Itu Aku takut. Ketakut guys. itu gue ingat banget. Ini merinding banget loh. Pas gue lagi display, udah dong gue sama temen kan 2 orang nih naik bawa granit dari troli dong. Gue display itu di lantai 2 kan, itu ada aksesoris buat anak-anak tuh, ada yang jual ayunan, itu bunyi. Ya ampun. Seriusan lu? Serius parah itu gue. Ya ampun. Gue coba tetap Gue langsung kabur itu. gue coba tetap tenang. Terus gue teriak manggil teman gue. Akhirnya gue gak kuat. Akhirnya gue teriak manggil teman gue kan. Akhirnya tolong gitu dong. Temen gue ada yang lari dari gudang mau nyamperin. Itu gue merinding banget, cuma tuh boleh dilihat. Ya ampun, iya ih. Gue juga. Nah itu gue ingat banget, temen gue udah mau bantuin kita 2 orang. Gak bisa jalan katanya. Kenapa? Kakinya ada yang narik. Nenek-nenek. Merinding banget, ya sumpah. ampun, horor banget. Demi apapun. Gue merinding loh. Parah banget ya. Sumpah ini gue merinding banget loh. Gak dibuat-buat. Baru cuma cerita doang kita. Terus. Udah dong. Akhirnya gue mencoba ngegedor dari rolling door dalam agar yang di luar denger dong. Denger, akhirnya berhasil tuh. Masuk semua, akhirnya masuk semua masuk, dan akhirnya kita keluar bareng-bareng dong. Iya. Keluar bareng-bareng. Malam itu udah berlalu. Lu tau kenapa gue ngelakuin itu GC, general cleaning, bersih-bersih? Kenapa tuh? Karena kita 3 hari kemudian itu mau family gathering gitu loh. Lebih tepatnya outing sih. Outing Iya, outing perusahaan ya. Iya.
outing perusahaan. Berlalulah kisah itu karena kan gue ceritain story awalnya dulu nih kan, story perusahaan gue kan. Akhirnya tibalah saat perusahaan gue itu outing. Itu kurang lebih kita ada 10 bus. Banyak ya. 10 bus ke puncak tuh. Kita ke puncak. 10 bus tuh kan. Kita ada villanya itu ada berapa? Ada 3, ada berapa tuh? Memang villanya itu ke dalam banget tuh. Pelosok ya. Pelosok, tapi gue bingung tuh muat bus loh jalanannya. Tapi emang itu juga jalanannya yang ekstrim banget sih menurut gue ya. Itu gue udah deg-degan banget. Sempet mobil gue mati, bus gue. Sempet mobil Mogok. Mati mesinnya. Terus kita panik akhirnya. Mesin. Iya. Terus kita turun semua tuh. Turun semua karena panik kan. Turun semua panik. Alhamdulillahnya mesin nyala lagi tuh. Alhamdulillah. Nyala, kayak terusin perjalanan menuju ke villa ya, udah masuk ke dalam banget tuh ya. Mau arah villa ya? Iya. Menuju villa kan tuh. Nah, di situ memang ada satu teman gua yang rentan. Rentan apa? Rentan kesurupan gitu loh, kemasukan. Lebih peka ya? Gua nggak ngerti dia lebih peka atau lebih lemah ya bahasanya ya. Cewek. Terus? Kita nyampe di sana itu kurang lebih jam 5 sore. Nyampe di villa, pas banget di villa itu jam 5 sore ya. Jam 5 sore. Seneng dong kita nyampe ya sih. Kita senang. Ada yang mandi di kolam renang langsung nyebur lah gitu lah ya, nyebur. Ada yang main musik gitu kan. Ada yang sholat dulu, asaran gitu kan ya. Macam-macam lah, mereka melakukan kegiatannya masing-masing karena belum ada instruksi dari panitia. Ya kan masih acara bebas lah saat itu kan ya, karena baru nyampe tuh. Pokoknya kita senang. Tibalah saat itu menjelang maghrib, udah mulai gelap gitu kan, udah mulai gelap. Perut udah mulai lapar. Ada kayak gue nggak tahu tuh tukang bakso dari mana tiba-tiba masuk villa ke pelosok kayak gitu ya, gue nggak ngerti itu. Tukang bakso keliling. Karena disitu udaranya dingin, gue merinding ya, udaranya dingin. Ya ampun, gue juga deh tadi, ya ampun merinding banget. Karena udaranya dingin banget kan, ada bakso tuh hangat-hangat gitu kan ya, enak dong. Temen gue yang rentan kesurupan ini beli bakso. Dia makan bakso. Lu makan juga gak? Gue belum, gue masih di main musik gitu loh sama anak-anak di samping kolam renang gitu kan ya. Dia makan bakso, tiba-tiba heboh. Kenapa? Heboh. Si temen gue yang cewek ini yang makan bakso ini muntah-muntah. Gue nggak ngerti. Keracunan bakso. Nah itu dia. Gue pikir keracunan bakso. Ternyata lu tau apa yang terjadi? Apa? Dia pingsan. Habis itu dia kesurupan. Dia kesurupan. Itu udah menjelang maghrib tuh. Udah petang lah ya. Iya, udah menjelang maghrib, udah petang. Terus penjaga villa warning tuh. Warning gini ke store manager ya. Ke store manager tuh perusahaan gue lah ya. Nah, dia ngomong gini. Apa namanya? Dia nyampein bahwa penunggu sini nggak suka kedatangan kita. Loh kok gitu? Nggak tahu, katanya mungkin dia nggak sopan lah atau mungkin nggak ngucapin salam lah atau apa, gue nggak paham. Itu nggak suka, dan nggak boleh nerusin acara, nggak boleh ada acara lanjutan dalam bentuk apapun. Itu warning dari si penjaga villa. Ya ampun, horor banget ya. Iya, tapi karena kita anak-anak bandel ya, mungkin banyak yang nggak percaya juga. Karena kita anak-anak bandel atau gimana kan? Iya, kita nggak percaya dong, apaan sih, lebay gitu kan ya. Lanjut, lebay gitu kan ya. Kita lanjut. Tibalah malam puncak saat itu. Puncak acara. Iya, puncak acara. Malam puncak acara tiba api unggun yang ditunggu-tunggu dong. Oh, puncak acara api unggun. Itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Kita kan orangnya banyak banget tuh ya. Gue merinding. Orangnya banyak banget. Kita ngelilingin api unggun tuh. Pas kita lagi, guys, aku merinding loh.
pas kita ngelilingin api unggun di lapangan gede gitu kan, halaman luas. Villanya itu ada lapangan. Ya, halaman luas itu emang gede banget Tapi sih. bener-bener di pelosok. Pelosok banget tuh dia. Mulailah sebelum mulai acara kan doa dulu tuh ya. Pas doa lu tau apa yang terjadi? Apa? Semua pingsan. Loh, kok bisa? Pingsan, gua kaget banget, semua pingsan. Bukan pegangan kanan kiri, ini Pegangan tangan gitu iya lah ya. kan gandengan nih, ini cewek ini cowok, rata-rata cewek pingsan semua. Dan ada juga cowok yang pingsan. Lu tahu apa yang terjadi? Apa? Mereka semua ngelantur, mereka semua ngigo, mereka semua kesurupan. Kesurupan massal. Kira bisa kayak gitu ya? Oh, horor banget sih. Itu villanya ya? Villa. Nah itu habis itu panik dong. Panik lah. Super panik dong, kita bingung kok bisa kayak gini gitu kan ya. Orang serentak massal Iya, gitu kan? akhirnya orang penjaga villa datang kan, dia ngasih tahu kan di awal udah dibilang jangan nerusin acara, ini yang penunggu sini gak suka gitu loh. Ya udah, kita nggak usah main salah-salahan, akhirnya kita manggil ulama sekitar situ, ustadz lah ya, Orang yang ngerti lah. orang yang ngerti ya. Akhirnya kita kan ada beberapa yang masih sadar tuh, kita bawa semua tuh kan ke villa kan, ke villa yang agak gede tuh, villa utama ya. Kita bawa semua yang pingsan rata-rata cewek kan, semua ngomongnya ngelantur, ngaco semua, teriak-teriak pada aneh, matanya melotot, tatapannya kosong, pada horor banget cuma demi apapun. Datanglah satu ulama, nggak sanggup nanganin tuh ustad. Katanya kenapa tuh? Kesurupan Bener. massal bener. Sampai ada momen ustadnya tuh kayak hampir mau dicekek gitu loh. Bahasanya bahasa Sunda gitu loh. Iya. Iya kan tuh. Iya, aku merinding. Guys. Terus satu orang pintar itu kan nggak kayak orang yang ngerti lah. Akhirnya manggil bantuan tuh. Akhirnya bawa sekitar 5 apa 6 gitu loh. Yang ngerti juga. Bawa 6 orang itu baru, itu lumayan lama loh prosesnya, itu penanganannya lumayan lama. Itu dari jam 12 sampai subuh baru kelar. Wow. Lama banget penanganannya itu ya. Terus gue iseng-iseng nanya tuh sama penjaga villanya. Karena gue sama temen gue kan masih sadar ya. Gue masih sadar. Gue nanya temen gue, emang dari mana sih pak arahnya pak? Arah apa? Arah datangnya tuh makhluk-makhluk. Oh iya, ngerti. Makhluk goib bahasanya ya. Iya, ngerti gue. Itu kan makanya Makhluk gaib lah ya. Iya, dari villa kedua dia bilang agak ke dalam mas, gue merinding demi apapun ya. Oh iya, naik bulunya gue juga. Nah akhirnya gue sama temen gue penasaran dong, di belakang villa kedua tuh ada apa sih? Itu sekitar jam 3 pagi ya, pas masih proses. Kok lu berani sih? Kita penasaran. Kita penasaran banget apa sih yang terjadi. Emang temen gue juga pala batu soalnya. Kayak lu ya? Ya gue gak batu-batu banget sih. Enggak, tapi lu pala batu. Tapi dia batu Dia banget. pala batu tau guys. Nah itu dia ngajakin gue tuh, ayo nak ikut gue nak, kata dia gitu kan ya. Gue samperin ke arah yang sana tuh. Yang belakang villa kedua itu? Iya, belakang villa kedua itu, dan jalannya lumayan agak jauh sih, sekitar 5 menitan ada tuh. Lo tau apa yang kita temuin? Apa tuh? Bangunan tua berbentuk gereja, semacam gereja tua. Gereja tua. Iya, di situ. Ini kayak ceritanya tuh kayak film horor deh. Lo pernah nonton bioskop gak? Yang mana? Pernah kan? Iya. Lo tau The Nun? Yang biarawati, kisah biarawati yang bunuh diri kalau nggak salah gara-gara dikejar-kejar iblis. Ya, nggak pernah Itu dengar sih gue. gereja tua yang pun horor. Ya, gue nggak ngerti di tengah pelosok kayak gitu ada gereja tua. Iya benar. Dan gue ngeliat sosok yang gede tinggi warna hitam gitu. Ya Allah. Langsung dong Merinding. gue putar haluan, gue putar balik, kita sampai gue merinding banget demi apapun tuh. Ih, Beneran loh, berdiri. Ih sama. gue putar balik, gue putar haluan. Gue langsung ngomong ke, Lu lagi kenapa sih badung banget? ya gue penasaran kalau kok bisa kesurupan mas, ternyata beneran gue nemu sesuatu yang. Nah itu lo sama temen lo yang lihat. Dia berdua kayak ditampakan gede banget, dan katanya sih Jujur merinding banget. gue ngomong ke siapa, ke penjaga villanya, gue bilang jangan ceritain ya, dan gue juga ditegur harusnya mas nggak perlu ke situ, dia bilang. Oh lo, Iya, lu badung dia lagi. bilang katanya itu katanya ketuanya gitu loh.
Ketua sesepuh situ. Bukan ketua para Iya. lembut gitu. Lembut apa? Itu si apa? Setan. Si ya setan itu loh. Oh, dia pemimpinnya ya? Jadi pemimpinnya katanya horor banget sumpah demi apapun. Ih, nggak ngerti lagi gua. Ya ampun. Terus gue bilang jangan ceritain ke siapa-siapa ya, gue bilang takutnya anak-anak malah makin panik. Malah takut ya. Iya, terus akhirnya kita di warning, kita nggak boleh tidur di villa yang kedua. Emang berarti lu nyewa 3 villa atau berapa villa? Ada 3 villa di situ. Kalau nyewa 3 villa. Iya, setelah villa 1, villa 2, villa 3. iya, setelah proses penyembuhan itu rata-rata makhluk setan itu pada ngumpul di Villa 2. villa 2. Nah, akhirnya kita nggak ada yang tidur di villa kedua maupun villa ketiga. Akhirnya kita ngumpul semua di villa utama sampai pagi. Nggak tidur. Nggak ada yang tidur akhirnya. Luar biasa sih, itu pengalaman yang menarik banget buat gue ya. Gokil sih itu ya. Si terjadi emang di luar nalar ya. Seumur hidup gue itu baru pertama kali gue ngalamin kesurupan massal. Gokil. Tapi horor banget ya. Horor. Setelah kejadian kayak gitu kan sampai jam 5 subuh tuh lu bilang. Iya. Setelah itu apa yang lo lakuin? Dan semuanya pulang. Enggak dong, kita akhirnya subuh tuh, tibalah saat subuh akhirnya kita pada istirahat ya, yang mampu masih sholat ya sholat subuh gitu kan. Karena masih pada mereka tuh Lo sholat gak? sholat dong, alhamdulillah. Terus apa namanya, akhirnya mereka tuh kayak masih pada ngelemes, badannya masih pada sakit gitu loh. Iyalah, namanya juga nggak sadar gitu kan. Iya. Yang gue denger juga kayak gitu, kalau orang yang apa yang bisa dibilang kesurupan ya, Iya. dia kan nggak ingat sama sekali dan itu bukan dia kan. Itu dia selesai, kalau udah selesai tuh paling kayak yang pun rentak gitu loh, sakit banget gitu loh, remuk rasanya. Itu mereka itu sih yang mereka alamin. Sampai akhirnya ya udah tiba. Terus apa namanya, penjaga villanya juga ngomong jangan dimasukin media gitu, takutnya nggak ada yang mau ke situ lagi. Iya benar memang. Kayak gitu. Iya benar. Kan kalau kita masukin berita ya, Iya. dari omongan aja itu bisa menyebar luas, benar gak sih? Benar. Ya itu juga sama aja kalau kita kayak gitu nutup rezekinya dia dong. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Sampai akhirnya udah deh, kisah itu berlalu. Kita paginya aktivitas seperti biasa, kita ngejar keindahan tuh tempat. Sampai tiba asar kita balik cus ke Jakarta. Itu aja sih info dari gua malam ini tentang seputar Samiri, kisah misteri. Mudah-mudahan bisa ngebuat bulu kuduk penonton semua berdiri. Thank you. Thank you. Aku mau kasih tau nih. Jadi itu kisah Samiri malam Jumat ini, yaitu kesurupan massal di Villa Puncak. Bener Bapak? Betul. Betul. Jadi pada kesimpulannya itu, kalian kalau pergi kemana-mana, bukan kemana-mana sih, pokoknya di setiap daerah apapun, kalian gak boleh semprul. Semprul itu kayak nggak sopan gitu, yang ngomongnya sembarangan kayak gitu. Kalian juga harus jaga sopan santun kalian. Kalian nggak boleh kayak begajulan kayak gitu kan. Kalian tetap harus beri salam kepada kayak tempat baru itu gitu kan, supaya yang ada di situ itu nggak merasa terganggu gitu loh. Yang tadi diceritain gitu kan, mungkin karena teman-temannya nggak ngucapin salam atau ngomong yang enggak di tempat itu, jadi penunggunya itu nggak ada yang suka gitu loh, kayak gitu guys. Jadi aku harap kalian kalau mau berlibur atau pergi ke tempat apa, kalian harus tetap beri salam, sopan santun kalian dijaga, Jaga sikap lah ya. jaga sikap Jaga lah ya, omongan. betul, kayak gitu. Oh iya, aku mau kasih tau kalian, jadi aku punya rambut baru tau. Bagus gak rambut baru aku? Bagus banget. Tapi gue masih merinding ya, jujur ya. Iya. Jujur gue merinding, padahal gue cuma dengar cerita dari lo doang.
Udah sih, aku rasa cukup sekian kisah Samiri ini. Malam Jumat ini kita syuting benar-benar jam 12 lewat tadi. Sekarang sudah hampir setengah satuan. Aku harap kalian suka sama video aku ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya kalian terus tetap mendukung channel aku ini supaya lebih berkembang. Udah cukup aja sekian ya. Cukup. Aku rasa terima kasih. Dadah.